Bicara belum? Tapi kan belum nyanyi toh. Oh, pembicara buat renungan Ria. Aku pembicara. Oke. Oke, sila Mas Firmanto memulai rally kita. Nggak jadi lagi. Selamat sore semuanya. Kita akan mulai saja. Waktu sudah menunjukkan 17:07. Jadi kita akan mulai, teman-teman. Saya akan share screen dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Oke, jadi ini rundown kita hari ini. Nanti kita akan doa pembukaan, kemudian nanti ada persembahan pujian, ada Gratia dan Vecto, Papi dan Maminya. Nah, kemudian kesaksian Herbert Darwin, kemudian nanti ada persembahan pujian lagi, Gratia sama Vecto, kemudian renungan Mas Jati, dan terakhir konsumsi tadi yang disebutkan Mas Jati. Itu kira-kira teman-teman yang akan kita lakukan sampai kurang lebih ya berapa lama ini nanti? 1 jam, 1,5 jam mungkin. Baik teman-teman, mari kita mulai. Kita akan berdoa pembukaan. Saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, dalam kehidupan kami, dan juga hari ini boleh bertemu kembali untuk rally. Kami mengucap syukur untuk sebulan lebih kami sudah tidak bertemu dan boleh melakukan segala aktivitas bersama Tuhan di tengah masa pandemi, dan Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan segala kecukupan itu sungguh anugerah Tuhan, dan biarlah kami juga menikmati waktu ini untuk kami bisa sharing, untuk kami bisa menikmati firman Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, mendoakan juga untuk teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk join supaya kami bisa berkumpul bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Mas Heri, Vecto, dan Gratia akan memberikan sebuah pujian. Iya, yang dipilih oleh mereka sendiri. Silakan. Dalam membaca aku mau deh. Shalom Om Tante. Shalom Om Tante. Shalom. Dan Vecto. Lagunya apa? I was in your holiness.
Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Terima kasih. Yeay, terima kasih Gratia sama Victor. Ternyata pilihannya Gratia sama Victor adalah lagu kebarat-baratan. Bless the Lord, oh my soul. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah kesaksian dari Herbert Darwin yang sudah menunggu sejak tadi 4:30, sudah deg-degan. Ya, jadi saya mengenal Herbert Darwin ya sekitar 2005 mungkin 2005-2006 gitu. Kami sama-sama sering ke RTP GMB. Kami sama-sama nggak tinggal di situ, tetapi mungkin simpatisan di situ. Jadinya sering nongkrongnya di situ. Nah, jadi kenal Darwin di situ. Oh, silakan Herbert Darwin. Herbert Darwin ini alumni UGM MIPA, betul ya Darwin ya? Ya, betul. Baik, silakan Darwin. Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih semuanya. Sharing tentang apa namanya iman dan akal sehat. Berbicara tentang saya dan istri saya. Saya coba ajak Foni saya untuk join. Kita tentang hidup kami bersama gitu. Kalau saya bilang dan apa namanya saya belajar beberapa hal dalam kehidupan bersama istri saya bahwa ketika kita belajar mengimani sesuatu bukan masalah bagaimana kita menghafal banyak ayat Alkitab, bukan belajar bagaimana kita tahu banyak hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Tapi belajar bagaimana kita hidup benar mengandalkan Tuhan dan waktu yang baik dalam berdoa bersama Tuhan gitu. Hal yang berbeda antara saya dan istri saya. Puji Tuhan, maksudnya selama ini ketika hidup dalam pelayanan saya banyak ditolong untuk mengenal firman Tuhan, tapi ketika menjalani beberapa hal dalam kehidupan ya, saat mulai bekerja, menikah, punya keluarga, ternyata hal-hal tersebut menolong, tapi ketika belajar mengandalkan Tuhan, akal sehat kadang-kadang lebih menguasai saya. Mungkin saya nggak tahu apa karena saya laki-laki, punya otak kiri yang lebih jalan dibanding otak kanan saya, tapi seringkali saya lebih berpikir realistis dibanding beriman ya. Tahu harus beriman, tapi kadang-kadang ketika dihadapkan pada pilihan harus beriman dan harus mengandalkan akal sehat, kecenderungan saya menggunakan akal sehat. Apa namanya? Ada tiga hal dalam kehidupan saya mau bersaksi mengenai bagaimana saya hidup mengandalkan iman dan mencoba tetap menggunakan akal sehat tapi benar-benar mengandalkan iman. Ada tiga hal gitu yang saya alami. Yang pertama, mempersiapkan pernikahan. Terus saat kami mau punya anak, dan yang ketiga saat kami mengelola karir, termasuk
mengolah bisnis kami gitu. Nah, dari 3 hal ini saya mau cerita bahwa ketika saya waktu mulai menikah, mau mempersiapkan pernikahan maksudnya, sepertinya kami termasuk orang yang benar-benar mau mengandalkan diri sendiri, tidak mau mengandalkan orang tua, khususnya untuk persiapan pernikahan kami. Semua kami atur sendiri. Tapi yang pasti saat itu bahkan saya pun maksudnya mempersiapkan sesuatu tapi nggak punya apa-apa gitu. Bahkan saya terbuka dengan pasangan saya waktu itu sebelum menikah. Saya cuma punya uang di rekening itu cuma Rp300.000. Tapi saya berani, maksudnya bukan berani, terlalu berani mungkin untuk melamar dan tapi dengan komitmen bahwa kami tidak mau mengandalkan orang tua, hanya mengandalkan kami sendiri gitu. Waktu itu ketika saya bicara dengan istri saya, kadang-kadang akal sehat saya mulai bilang bahwa itu nggak mungkin. Secara matematis gaji saya cuma 1.000, terus biaya pernikahan berapa, ini berapa, dan lain sebagainya gitu. Tapi saya meskipun akal sehat begitu, saya mengucap syukur saya ditolong istri saya juga. Kami sama-sama berdoa, kami mengimani bahwa ketika kami mengimani sesuatu, Tuhanlah yang akan memperlengkapi semuanya. Ayat yang favorit buat kami, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam versi yang lain, disebutkan bahwa waktunya menjadi mudah, tetapi iman itu membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin, become possible ya. Dan ini kami alami. Saat itu saya keterima di pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding pekerjaan sebelumnya. Istri juga demikian. Terus entah dari mana kami tiba-tiba dapat proyek pekerjaan yang bahkan mungkin bukan di Indonesia. Pekerjaannya itu ada di Batam dan di Mesir. Dan maksudnya yang out of nowhere gitu, yang kami nggak pernah tahu itu gimana bisa terjadi. Tapi dengan itu, maksudnya ketika kami mendoakan, bahkan kami bergumul, bahkan kadang-kadang kami menangis gitu. Maksudnya Tuhan ini nggak mungkin secara pikiran, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang di luar akal sehat kami. Siapa yang tahu kami punya bisnis di luar negeri, proyek yang seperti itu gitu. Tapi akhirnya itu mencukupkan kami untuk sebagian dana untuk pernikahan kami, bahkan mencukupkan kami juga untuk DP rumah dan lain sebagainya untuk mempersiapkan keluarga kami gitu. Jadi ini pengalaman yang pertama waktu itu kami benar-benar berusaha untuk duduk aja di bawah kaki salib Kristus, mengandalkan Tuhan, bahkan ketika pikiran kami bilang nggak mungkin, tapi ternyata itu menjadi mungkin. Pengalaman kedua tadi, saat kami menikah, akhirnya kami menunggu beberapa lama. Ada 2 kali kejadian, istri saya mengandung, tapi keguguran gitu. Jadi bayinya sudah muncul seperti sebiji begini, tapi ternyata keguguran. Dan kami terus berdoa mengimani bahwa Tuhan terus menolong kami untuk bisa punya keturunan. Jadi kami datang ke dokter di Cibubur, di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kami minta ditolong untuk istilahnya terapi lah, semacam terapi gitu untuk persiapan program kehamilan gitu. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan,
ternyata dari sisi saya yang agak lemah karena terlalu lelah untuk bekerja, terus pulang terlalu malam gitu, terus kelelahan gitu. Akhirnya kami di terapi berdua gitu. Saya dan istri saya di terapi untuk beberapa lama. Kami pilih dokter yang terbaik di sana gitu. Cuman kami terus mengimani untuk punya anak gitu dengan pertolongan dokter tersebut gitu. Tapi cukup lama kami terapi gitu, ada 3 bulan sampai 6 bulan lah kurang lebih. Itu ternyata nggak membuahkan hasil apa-apa gitu. Akhirnya pada titik tertentu kami menyerah, kami nggak melanjutkan terapinya, tapi kami terus mengimani bahwa Tuhan akan terus tolong kami gitu. Saat 3 bulan kami berhenti dari terapi itu, ternyata malah setelah 2 tahunan anak kami nunggu Matthew, akhirnya istri saya mengandung. Jadi mungkin situasi ini nggak semua orang alami gitu, tapi kami mengalami bahwa Tuhan nggak pernah lupa dengan janjinya. Bahkan saat kita mulai menyerah dengan apa yang sedang kita upayakan, atau situasi seperti ini, Tuhan ketika kita iman bahwa Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan terus tolong kita tepat pada waktunya. Dan berkat berikutnya, ketika kami pertama kali menikah, kesulitan dapat anak kami Matthew, hal yang kedua yang mengembirakan, bahkan saat anak kami yang kedua ada gitu, saat Stephanie, istri saya lagi menyusui Matthew, kami pikir kan yang menikah sebelumnya aja, anak sebelumnya aja, itu dia agak sulit untuk dapat anak gitu. Tapi saat Stephanie, itu bahkan istri baru hamil 3 bulan, istri semester 1 lewat, ya 3 bulanan lah ya, itu baru ketahuan bahwa istri mengandung gitu. Jadi Tuhan terus tolong kami. Maksudnya meskipun kadang-kadang kita pikir itu agak sulit, tidak mungkin gitu. Tapi saat kita beriman, Tuhan lakukan jauh lebih dari yang pernah kita pikirkan, yang kita harapkan gitu. Hal ketiga, saat yang kami imani, yang kami lalui dengan pergumulan iman, itu saat kami bagaimana mengelola bisnis kami. Kebetulan saya dan istri punya usaha di bidang logistik. Kami memulai usaha dari zero, totally zero. Kami tidak punya apa-apa, mulai usaha kami dari kamar kos-kosan dulu, terus kami sewa satu ruangan di kos-kosan gitu, mulai dari 1 pekerja, terus tidak punya aset, sampai sekarang kami mulai punya aset, punya unit truk, punya mobil box gitu, terus kemudian yang lainnya gitu. Nah, sampai sekarang kami punya 22 karyawan. Nah, itu juga sesuatu yang di luar yang pernah kami pikirkan gitu. Kadang-kadang ketika saya punya kalkulasi bahwa kita itu harus punya dana sekian biar bisa mengelola customer yang lebih besar karena butuh cash flow yang besar gitu. Itu otak kiri saya, akal sehat saya bilang begitu. Tapi istri saya terus menolong saya bahwa kalau Tuhan tolong kita kemarin, Tuhan pasti tolong hari ini. Kalau Tuhan tolong kita dalam kecil, Tuhan akan tolong kita dalam perkara yang lebih besar gitu. Jadi beberapa kali kami melakukan hal yang di luar kemampuan kami. Kami mengambil customer yang di luar kemampuan kami, yang risikonya lebih besar, revenue yang harus dikeluarin besar gitu. Dan ketika kami maju gitu mengambil suatu project,
kadang-kadang punya rasa kayak apa? Tapi saat situasi seperti itu Tuhan mau bicara bahwa kalau kita ini apa namanya bisa, berarti bukan Tuhan yang hebat gitu. Tapi saat kita tidak bisa dan ternyata Tuhan buat bisa gitu, itu saatnya kita memuliakan Tuhan gitu. Dan banyak perkara-perkara dalam bisnis kami, dalam karir kami, bahwa hal-hal seperti itu terjadi gitu. Bagaimana kami memulai dengan beberapa account di perusahaan kami yang sepertinya nggak mungkin gitu loh. Sepertinya kami nggak cukup resources gitu. Tapi Tuhan terus tolong dan kami bisa dapatkan banyak hal gitu. Dan puji Tuhan saat ini meskipun situasi sedang gemuruh gitu, ada COVID-19, ada situasi yang beberapa bisnis agak drop gitu. Tapi kami mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan sampai saat ini untuk usaha kami terus ada, dan kami terus mengimani bahwa pertolongan itu tuh gak akan tetap berlaku gitu. Maksudnya pertolongan Tuhan tidak berlaku saat hanya dalam kondisi baik. Bahkan buruk pun kami imani bahwa Tuhan itu terus tolong kami. Jadi ini hidup kami, yaitu meskipun kadang saya lebih banyak menggunakan otak kanan, puji Tuhan, Tuhan beri saya penolong yang bisa lebih banyak menolong saya untuk bisa mengandalkan Tuhan gitu. Dan saat kami berdua bisa bersepakat untuk melakukan berbagai hal, di saat itu kami melihat banyak kebaikan, keajaiban yang Tuhan berikan buat kami. Begitu Mas Adi, kesaksian saya. Terima kasih Herbert Darwin Sitorus. Saya juga banyak belajar dari apa yang tadi disampaikan Darwin gitu. Setidaknya 2 hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah bagaimana Darwin dan istri itu mengandalkan Tuhan, berfokus pada Tuhan, sehingga akhirnya ya semuanya terserah kepada Tuhan gitu, berharapnya pada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengalaman-pengalaman iman itu juga akan menolong dalam perjalanan selanjutnya gitu. Jadi ketika kita pernah ditolong Tuhan gitu, ternyata kita bisa ke depannya kita bisa mengingat itu bahwa kita pernah melaluinya bersama Tuhan tentunya. Itu. Terima kasih Darwin. Kemudian ya terima kasih juga teman-teman yang sudah banyak bergabung. Ada Mbak Nini, ada Melody tadi sudah, ada Nata, Sondang, Obed, Kak Citra, Elsa, Kak Mondang, Mbak Melona, ada juga Hana, Mbak Bangun, ini juga ada juga. Ya, kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah ada persembahan lagu lagi dari Gratia dan Vecto. Gimana? Sudah siap Gratia, Vecto? Tidak. Wah, sudah. Ya. Kiren, lihat nih, ada adik yang mau nyanyi. Siap. Gratia dan adik Vecto. Kita dengerin ya. Lucu ya. Itu siapa? Ini Gratia namanya, ini Vecto, ini papanya. Om. Yang lain enggak? Enggak. Nih. Enggak. Nih. Ya, ini kan bau, lihat nih. Gitu. Daki gunung yang tinggi, ku turun apa yang dalam, ku melihat sempadan hingga membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau
Yesus berserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, kau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Gratia Vecto untuk lagunya pakai geradan lagu. Sampai tadi pas ku turun-turun itu hilang loh wajahnya dari kamera. Terima kasih Gratia Vecto. Besok-besok lagi ya. Terima kasih, Terima Om. kasih, Om. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke renungan. Jadi Mas Hati nanti akan menyampaikan firman Tuhan mengenai iman dan akal sehat. Jadi tadi Herbert dan Win sudah kesaksian juga tentang itu. Kemudian Mas Hati juga akan menyampaikan renungan terkait itu. Jadi Mas Hati ini alumni Teknik Kimia angkatan 95 dan saat ini memiliki kerinduan untuk memajukan olahraga di tanah air dengan membuat papan skor gitu. Jadi kalau teman-teman di masa pandemi ini terus bingung berolahraga, terus pengen bikin futsal di rumahnya, nah bisa order ini skor papan skor futsal, nanti bisa dibuatkan custom gitu. Kalau kemudian berpikir saya pengen papan skornya ada bunga-bunganya gitu, ada rajutannya, nah itu bisa berkolaborasi antara Mas Hati dengan istri. Begitu kira-kira. Silakan Mas Hati. Ya, terima kasih untuk endorsement-nya ya. Ya, begitu. Nanti kerjasama dengan yang kesaksian tadi. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Nah, jadi ini lebih banyak sebagai rangkuman dari pemikiran saya sendiri. Jadi lebih ngepop ini. Jadi biar enak diikuti. Nah, teman-teman yang rajin lihat YouTube mungkin pernah lihat ini. Perdebatan antara dua pendeta besar. Yang satu Pak Niko mau menengking corona, lalu Pak Stephen Tong menganggap itu menyalahgunakan firman Tuhan. Nah, ini cukup seru dan menimbulkan pemikiran ini. Ini sebenarnya imannya dipakai seperti apa? Lalu katanya bapak-bapak yang senior, orang di usia 40
itu pikirannya akan banyak merenungi hal yang dulu dia terima dengan cuma diterima. Nah, setelah umur 40 itu dia akan mikir ini benar atau tidak. Nah, itu katanya sebuah proses yang wajar, alamiah. Nah, kebetulan saya umur 43. Nah, jadi pas cerita ini. Nah, Mas Dole itu umur 40. Ya pas. Dia lagi mulai itu. Makanya ada pertanda di kepalanya itu. Nah, itu. Prosesnya berlanjut di situ. Lalu di zaman ini kita dengan mudah menerima informasi yang dulu kita tidak bisa akses. Nah, banyak kita bisa dengar orang punya ide, orang punya filosofi, orang punya argumen yang dulu hanya di bumi yang lain, bumi sebelah yang lain, sekarang kita bisa dengar. Jadi pemikiran itu lebih mudah diekspos karena internet. Lalu dulu kalau ngomong sembarangan itu bisa gawat, tapi di internet relatif kita bisa bertukar pikiran anonim atau tidak anonim, tapi yang komplain itu tidak bisa langsung marah-marah, jadi kita bisa dengar. Terutama pemikiran mengenai filsafat agama. Sekarang teman-teman bisa lihat pandangan orang lain yang berbeda. Yang pertama kali saya cukup mengalami pergumulan iman mengenai kekristenan ini dimulai di film ini, Da Vinci Code. Jadi minta tolong slide-nya dibesarkan. Gitu? Sudah besar? Tempat saya masih iman dan akal sehat sih. Oh, sorry. Ulang ya. Ya. Udah? Gimana? Ini Da Vinci Code. Oke. Jadi film ini menceritakan mengenai ada sebenarnya anaknya Yesus. Nah, jadi film ini ceritanya anaknya Yesus ini dikejar-kejar mau dibunuh karena untuk mempertahankan legenda agama Kristen. Kalau sampai anaknya Yesus diketemukan orang, berarti semua cerita Alkitab itu jadi salah. Jadi seputar itu ceritanya. Jadi pemikirannya cukup realistis dengan simbol-simbol yang bagus dan sempat menggegerkan dunia karena kayak alternatif apa yang sebenarnya terjadi. Padahal ini benar film fiksi, tapi jadi salah satu yang melatar belakangi pemikiran saya itu film ini juga. Seperti
teman-teman yang beragama lain, kita punya 3 hal yang kita imani secara basic, yaitu 1, keberadaan Tuhan, lalu Yesus sebagai manusia, lalu Alkitab. Nah, ini 3 hal dasar yang kita imani. Nah, kita memang harus memulai dari ini, karena barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hal ini sekarang ini jadi banyak yang mempertanyakan. Nah, saya mengenal satu teman yang pernah meragukan Tuhan dan dia merasa malu menceritakannya. Kok bisa saya punya pikiran seperti ini? Begitu. Nah, waktu itu saya berpikir, kenapa dia harus malu? Karena pemikiran itu wajar dan bagian dari pertumbuhannya dia. Nah, jadi saya ingin orang-orang yang begini itu tidak usah malu. Justru dia punya kesempatan untuk maju lebih di dalam imannya. Ada satu teman saya, inisialnya Z. Nah, waktu dia menikah dan hamil, dia pada saat itu justru benar-benar ragu-ragu Tuhan itu ada atau tidak. Sampai dia mengatakan, dia cerita ke saya waktu itu, dia mengatakan, kepada siapa saja yang ada di langit atau di bumi ini, kalau memang engkau ada, tunjukkanlah dirimu. Dia sampai berkata begitu. Gara-gara itu dia galau sekali, sampai anaknya lahir dia bingung mau ngasih nama, dan dia serahkan nama anaknya ke orang tuanya. Di perjalanan proses dia bergumul mengenai Tuhan ada atau tidak ini, dia bercerita ke saya tertolong oleh buku ini, The Case for Christ. Jadi buku judul ini kira-kira artinya begini. Ini kalau di pengadilan itu ada bukti-bukti yang menguatkan dan bukti-bukti yang membuktikan tidak. Nah, Case for Christ ini bukti-bukti yang mendukung kebenaran Kristus. Jadi cerita sederhananya ini, ada satu orang wartawan, dia punya istri yang Kristen, tapi dia merasa tidak percaya Tuhan. Lalu suatu saat dia memutuskan, saya akan membuat penyelidikan ilmiah mengenai Kristus ini benaran atau tidak, dengan menggunakan data-data seperti orang menyelidiki sebuah kasus jurnalistik. Dan akhirnya di akhir cerita, akhirnya dia menemukan bahwa semua sejarah itu benar dan Kristus itu benar-benar Tuhan. Dia sampai ke kesimpulan banyak hal yang harus kita imani untuk percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Tetapi untuk percaya Kristus itu bukan Tuhan, mengimaninya juga lebih banyak. Jadi
sebenarnya lebih mudah untuk percaya bahwa Kristus ada, Tuhan ada, daripada percaya dia tidak ada. Gitu. Itu singkatnya begitu. Saya belum tahu apa ini diterjemahkan di bahasa Indonesia, tetapi link YouTube-nya ada di versi sederhananya, karena filmnya panjang. Ada lagi inisialnya I. Dia kuliah sampai S3 di Australia. Di sana dia merasa bergumul Tuhan itu ada atau tidak. Sama. Di dalam masa-masa galau itu yang aneh, dia malah membaca Alkitab. Saya juga heran. Sedang bergumul Tuhan ada atau tidak, tapi membaca Alkitab. Dan akhirnya dia merasa mengambil kesimpulan Tuhan itu ada dan sekarang melayani dengan sungguh-sungguh di Indonesia. Saya berusaha memancing dia untuk menceritakan pergumulannya, tetapi belum berhasil. Saya ingin tahu akhirnya dia yakin Tuhan ada itu dari mana. Ada satu teori falsifikasi. Jadi misalnya begini, orang mau membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Nah itu dia akan menggunakan bukti-bukti. Oh ini itu. Nah, dan beberapa hal ini sebenarnya tidak berhasil secara ilmiah kalau membuktikan Tuhan ada. Tapi ada alternatif teori falsifikasi. Jadi sederhananya pertanyaannya dibalik. Kalau Tuhan tidak ada, buktinya apa? Begitu. Ini salah satu alternatif cara berpikir. Nah, dengan cara ini malah lebih susah membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Ada buku yang saya baca sangat menarik dari Philip Yancey. Judulnya Rumor of Another World. Nah, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya temukan di toko buku TPK. Kabar burung tentang dunia lain. Jadi karena membuktikan Tuhan ada dan tidak itu tidak bisa dengan metode ilmiah, sebenarnya kategorinya itu kita masuk ke dalam rumor. Banyak hal mengenai keberadaan Tuhan itu samar-samar dan berupa pemikiran dan pertanda yang tidak ilmiah. Nah, itu harus kita terima. Nah, kalau teman-teman mau mendengarkan Philip Yancey ngomong juga di YouTube mengenai buku ini. Misalnya sambil makan bisa dengarkan ini. Jadi 3 hal yang membuat Philip Yancey percaya pada Allah. Nah, keindahan alam, cinta romantis, dan musik klasik. Nah, itu dia. 3 hal itu membuat dia percaya kepada Allah. Karena untuk apa ada keindahan alam kalau tidak ada yang menikmati. Nah, lalu cinta romantis. Tidak seperti hewan, manusia punya cinta romantis yang hanya bisa dimengerti kalau itu ada desain dari pencipta yang punya kepribadian. Lalu musik klasiknya, menurut dia musik klasik itu tidak masuk akal kalau hanya diambil dari intelijensia manusia. Yang jadi masalah perdebatan cukup lama mengenai Tuhan
ada atau tidak itu teori evolusi ini ya. Gambar ini populer walaupun tidak sepenuhnya benar. Nah, salah satu alternatif dari teori ini adalah theistic evolution. Jadi tidak langsung memilih hitam putih, saya percaya penciptaan, saya percaya evolusi, dan tidak bisa diterima. Jadi sederhananya bisa jadi Tuhan yang mengawal proses evolusi sebagai penciptaan. Nah, salah satu penganut teori ini ada yang menyebut yaitu C.S. Lewis yang mengarang Narnia. Itu dia diberitakan memegang teori ini. Sebenarnya pandangan ini juga dikutip oleh Paus Fransiskus yang sekarang. Jadi kalau di dunia Nasrani kan kita terkutub antara evolusi atau penciptaan. Nah, padahal secara ilmiah evolusi itu terbukti secara ilmiah, ilmu-ilmu sains. Nah, Paus punya ide ini. Dia mengakui teori ini, tapi tetap ada peranan Tuhan. Nah, lebih enaknya pendapatnya Paus Benedictus yang tahun 2007 dia membuat pernyataan ini. Ya, kalau percaya pada penciptaan, ya coba memahami juga evolusi. Tapi kalau mendukung teori evolusi, kenapa harus menyingkirkan Tuhan di teori itu? Nah, itu. Ini salah satu alternatif yang saya menemukan selama mencari pendapat-pendapat yang bagus. Nah, C.S. Lewis ini salah satu yang menerima teori ini. Di masalah percaya dan tidak ini ada juga bagaimana kalau dia melihat hal supranatural sendiri. Nah, kalau itu dia cukup yakin karena dia sendiri yang melihat supranatural. Tapi masalahnya saya sering menemukan orang yang melihat supranatural itu sendirian. Jadi tidak ada saksi lain yang mengkonfirmasi. Yang saya temukan punya kesaksian banyak orang itu orang yang melihat Tuhan Yesus waktu itu, waktu dia di Israel, di kampungnya, di perjalanan. Nah, itu terbukti, saksinya banyak. Nah, jadi kalau mengingat mengenai kemampuan supranatural ini, saya teringat dengan teman kita yang kesaksian kemarin, yaitu Katik. Karena Katik dulu naik motor Supra. Ada dolopnya. Ya, ada. Nah, berikutnya yang kita imani itu pribadi Yesus. Nah, ini setelah Tuhan, ini pribadi Yesus. Ini nama Yesus itu kontroversi di
tiga agama besar dunia. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Mereka punya versi sendiri-sendiri mengenai Yesus. Nah, pertanyaan yang sangat penting itu apakah Yesus ada dalam sejarah? Nah, kalau belajar teologi, belajar sejarah, katanya memang banyak itu buktinya. Jadi cukup valid bukti-bukti sejarahnya. Ini saya kutip di Kompasiana, sumber sejarah kuno non-Kristen mengenai penyaliban Yesus. Nah, dia mengutip beberapa, kita bisa menyelidiki kebenarannya dari situ. Tetapi secara umum, kebenaran sejarah Yesus itu valid. Nah, sekarang kita cukup bisa menikmati apa yang dulu hanya didiskusikan di kelas teologi. Nah, sebagai orang awam, kita sekarang bisa menyelidiki juga kitab, referensi-referensi, dan lain-lainnya. Walaupun menurut saya, teman-teman yang belajar teologi di kampus itu lebih meyakinkan. Cuma walaupun kita bukan mahasiswa teologi, kita yang bisa mengerti, menurut saya bertanggung jawab untuk belajar juga. Ada beberapa hal yang dipertanyakan dan saya merasa harus ditulis yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, pernyataan pribadi Yesus. Dia menyatakan dia itu Tuhan di dalam khotbah-khotbahnya. Kemudian kebangkitan dari kematian. Dan kebangkitan dari kematian ini juga kontroversi, dan kita harus mengimani beberapa hal, tetapi kita punya bukti-bukti dari pakar-pakar sejarah yang mengkonfirmasi kebenarannya. Lalu pengenapan nubuat perjanjian lama yang terbukti itu tertuju untuk Yesus. Salah satu yang saya temukan itu ternyata kita berhutang banyak kepada pendahulu kita, bapak-bapak gereja. Karena mereka yang mengkonfirmasi kebenaran, lalu dengan setia menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Nah, dulu saya menganggap mereka itu tidak ada kerjanya, tapi ternyata mereka yang menjaga sejarah Yesus tetap tersampaikan dengan valid. Ini satu orang yang saya temukan di YouTube. Dia punya teori bagaimana Yesus itu bisa dijadikan Tuhan. Namanya Bart Ehrman. Kalau mau mendengarkan di YouTube, dia sampai buat YouTube 3 jam. 1 jam, 3 seri. Dia menjelaskan di depan kelas mengenai teori mengapa sampai Yesus itu dijadikan Tuhan. Nah, jadi pemikirannya begitu. Dia sebenarnya tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia berusaha memahami mengapa Yesus itu akhirnya dijadikan Tuhan. Nah, pemikirannya berat, tetapi saya menikmati karena dia banyak mengutip Alkitab, terus dia buat skenario sendiri. Kira-kira sebenarnya kejadiannya gini sampai Yesus itu jadi Tuhan. Nah, saya merasa waktu itu cukup malu karena dia tidak percaya Yesus, tetapi penyelidikannya dalam sekali mengenai kitab-kitab itu. Yang
jelas dia tahu urutan ini dituliskan kapan, ini kapan, ini kapan, dia bisa punya argumen. Sebenarnya ini semua ngarang. Nah, argumennya gitu. Satu lagi yang cukup banyak di YouTube ini, Richard Carrier. Ada debatnya mengenai apakah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, dia pakar sejarah Romawi kuno. Jadi dia punya skenario kenapa sampai ada sekte kepecahan dari Yahudi. Jadi menurut dia Kristen itu sekte pecahannya Yahudi. Nanti ada juga sekte pecahan Kristen agama lain juga. Jadi masing-masing orang ini punya teori dan sampai dia doktor sejarah Romawi kuno, dan kalau didengarkan dia cukup masuk akal. Bahkan saya dengarkan dia membahas Injil Markus itu, dia menurut dia kenapa ini ditulis begini, kenapa ditulis begitu, itu masuk akal. Nah, untuk mengimbangi pemikiran dua orang yang gaya kebarat-baratan ini, saya menikmati mendengarkan Pak Bambang Nursena. Dia berpikir dari timur dan sama-sama punya dasar teologia, sejarah juga, dan dia cukup dekat dengan lokasinya di sana. Jadi dia penyelidikan dengan bahasa dan bukti-bukti yang ada di Timur Tengah. Nah, menurut saya dia ini sangat membantu kita untuk memahami Alkitab dan membangun iman di dalam kebenaran. Sebenarnya mengenai mengimani ini, kita yang lama di gereja kadang-kadang kebanyakan cerita mengenai dogma dan kehilangan cerita Yesus yang sebenarnya. Nah, buku ini sangat mengubah pandangan saya mengenai Tuhan Yesus yang sebelumnya kaku sekali seperti cerita-cerita di gereja dan film-film itu. Ternyata Yesus lebih alamiah. Tapi kita karena bahasa Alkitab itu kaku, jadi merasa bacaannya jadi kaku. Saya menyarankan buku ini untuk dibaca, untuk melihat Tuhan Yesus lebih membumi. Ini Philip Yancey juga, ada terjemahan Indonesia, gampang dicari di Tokopedia. Berikutnya yang harus kita imani itu mengenai Alkitab. Saya merasa Alkitab itu dibandingkan dengan kitab suci agama lain, dia peranan manusianya kuat sekali. Bukan seperti buku yang turun dari langit terus kita dapatkan kata-katanya, tapi sangat kuat peranan manusia di penulisannya. Nah, sebenarnya menurut saya lebih masuk akal, karena kalau ada yang ngaku-ngaku menerima dokumen dari surga, itu malah sebenarnya tidak ada saksinya. Tapi kalau dia nulis, banyak orang yang terlibat, menurut saya malah lebih bisa diterima akal sehat. Di Alkitab itu teman-teman akan menghadapi kontroversi mengenai Allah yang dulu sangat tegas dan cenderung kejam,
perlawanan dengan Allah yang nampak di Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, bahkan mau menasihatnya itu kasihlah musuhmu. Nah, jadi dua ini yang kita akan temukan di Alkitab. Nah, salah satu pertanyaan dari teman-teman kita adalah seringnya Alkitab dianggap palsu. Nah, ini. Padahal dengan sedikit menyelidiki, kita akan dapat naskahnya yang termasuk sangat valid untuk ukuran sejarah. Kita bisa percaya mengenai Plato, Socrates, dan lain-lain, tapi buktinya tidak akan sevalid Alkitab. Valid itu termasuk karena ditulis sangat dekat dengan waktu kejadiannya. Saya sempat browsing dan menemukan naskah-naskahnya tersimpan di mana saja. Nah, itu ada. Jadi jawabannya apakah asli atau tidak itu gampang, sudah valid ada. Salah satu yang membuat pada ragu dengan Alkitab itu karena Alkitab lebih banyak kita baca di bahasa yang bukan aslinya. Nah, tidak seperti kitab agama lain, kita menikmati Alkitab di bahasa kita sendiri. Makanya sering diragukan ketepatannya. Tapi menurut saya, dengan banyaknya orang yang mengerjakan, orang yang merevisi terjemahan, dan barang aslinya ada, sebenarnya keraguan ketepatan penerjemahan ini bisa kita tepis. Ada satu teman yang dulu kuliah psikologi itu meragukan saat teduh yang akan Tuhan bicara di saat teduh. Nah, karena sebenarnya secara akal sehat, ya kalau kita baca Alkitab terus, lama-lama kebetulan pas dengan pergumulan kita. Nah, jadi dia mikir gitu juga, jangan-jangan ini cuma kebetulan. Dan pemikiran begini, ya kita harus menerima. Nah, dan kita bisa mendiskusikannya dengan secara logis dan juga mengasihi orang itu. Nah, menurut saya malah bagus. Jadi kita bisa diskusi, tidak asal-asalan menganggap Tuhan bicara melalui suara hati kita sendiri. Ini cerita saya sendiri waktu dulu masih kuliah. Jadi saya belajar mengimani, suatu kali mau ikut retreat. Saya waktu itu mengimani saya akan bisa membayar biaya retreatnya. Dengan mengimani ini, saya tidak bilang siapa-siapa, tidak minta siapa-siapa, tetapi dengan mengatakan pada diri saya sendiri, Tuhan pasti akan menyediakan. Karena kalau kita yakin, Tuhan pasti sediakan. Pada akhirnya saya tidak punya uang untuk membayar retreat waktu itu. Jadi, apa itu kegagalan iman? Menurut saya itu bagian dari pertumbuhan mengimani saya. Karena sebenarnya itu sebuah kebodohan, berusaha mengimani tetapi keliru. Bisa jadi kemudian saya mengalami itu
kemudian tidak percaya lagi kepada berkat Tuhan, bisa jadi malah kalau Tuhan menyediakan uang waktu itu, pemikiran saya bisa lebih tidak tepat mengenai mengimani sesuatu. Nah, lalu terjadi begitu lagi, malah iman saya keliru. Jadi walaupun waktu itu memalukan, tetapi saya menerima itu sebagai bagian dari belajar mengimani kecukupan. Ada satu teman saya sudah senior, waktu itu anaknya sakit dan diduga kanker. Nah, saya mengikuti pergumulan bapak ini, kemudian dia juga bercerita, salah satu yang saya teringat sekali itu, dia mendoakan, tetapi dia juga mengusahakan sungguh-sungguh untuk perawatan anak ini. Jadi dia mengatakan, ya kami datang ke sini, ke rumah sakit ini, kemana-mana ini, sebagai wujud dari tindakan iman kami. Nah, selanjutnya yang kami tidak bisa yaitu pekerjaan Tuhan. Jadi pikiran seperti itu baru untuk saya. Jadi iman tidak hanya diam-diam saja, tapi mengusahakan sebaik-baiknya. Dan tetap dia mengimani Tuhan yang akan menolong. Pada akhirnya anak itu keliru diagnosis dan ternyata bukan kanker. Walaupun selanjutnya kejadiannya bagaimana mungkin sakit lagi, tapi saya menikmati pelajaran iman dari Bapak senior ini. Salah satu yang kita bisa usahakan untuk menebalkan iman kita itu mempelajari sejarah. Ini saya rekomendasikan buku endorsement kita, Jejak-Jejak Suci. Ya. Satu hal yang pernah saya lakukan dengan aneh itu, saya ingin berbahasa roh waktu SMA. Dan saya berdoa mati-matian supaya bisa sebagai pertanda. Nah, ini yang kita sering memaksa Tuhan untuk memberi pertanda untuk iman kita. Jadi cara-cara beginilah yang sebenarnya bisa kita antisipasi kalau kita hidup di komunitas yang sehat. Termasuk jangan harus sama nasib iman kita, perjalanan hidup kita disamakan dengan orang lain. Dan teman-teman, saya mengambil beberapa kesimpulan tanggung jawab kita. Yang pertama ini, teman-teman yang cukup intelijensi, saya mendorong untuk mempelajari Alkitab, termasuk riwayat penulisannya dan sebagainya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melakukannya waktu PA lanjutan. Lalu kalau ketemu dengan teman-teman yang sedang bergumulan mengenai iman, kita bisa membesarkan hatinya. Nah, itu kita anggap dan terima sebagai sesuatu yang sehat dan wajar. Lalu saya sebut tadi banyak hal yang kalau kita pikirkan sendiri tidak objektif, tapi kalau kita dengarkan nasihat orang yang lebih senior, kita bisa dapat pandangan yang lebih masuk akal, walaupun dengan iman, tapi dia masuk akal. Misalnya mengenai jenis pekerjaan yang harus kita ambil, atau pernikahan dan sebagainya. Jadi
Salah satu wujud iman menurut saya ini mendengarkan nasihat. Sekarang saya mendorong anak-anak yang kami layani untuk mengambil kerja sambilan supaya mereka di samping berdoa tetapi berusaha. Nah, ini. Jadi tidak cuma beriman, karena sepanjang saya menemukan Tuhan Yesus banyak memberkati orang di pekerjaan. Jadi iman kita di situ juga. Kita bekerja, kita mendapat uang, itu sebenarnya mengimani juga. Yang berikutnya tantangannya adalah bagaimana memulai dasar-dasar iman untuk anak-anak kita yang masih kecil. Nah, dengan berbagai pikiran alternatif yang ada sekarang, anak-anak sebenarnya perlu banyak diekspos mengenai iman ini. Jadi saya sendiri termasuk berprinsip kalau bisa umur SD itu SD-nya Kristen, karena umur segitu anak-anak bisa diberi dasar yang baik sehingga kita lebih mudah ke depannya. Itu praktis dan menurut saya saja. Mengenai iman ini kalau kita perdebatkan dengan agama lain akan tiada ujung. Saya mengikuti debat-debat agama di YouTube, mereka yakin begini, kita yakin begini, dan menurut saya tidak pernah ada yang berhasil meyakinkan secara logis lawan debatnya ini. Jadi saya termasuk tidak percaya debat membuat orang percaya pada Tuhan Yesus. Yang lebih saya dukung itu memberitakan Yesus, tetapi bukan dogma agama. Karena dogma agama, larangan, aturan itu akan memberatkan dan membuat orang tidak antusias. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau teori yang lain, saya siap untuk mendengarkan. Terima kasih Om Dole. Oke, terima kasih Mas Jati yang sudah menyampaikan renungan itu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau berkomentar atau seperti tadi Mas Jati membuka sesi, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Saya sendiri juga dari apa yang disampaikan Mas Jati itu seringkali saya merasa juga ketika kita memiliki pengetahuan dalam hal sejarah seperti itu ternyata menolong kita dalam bisa memahami firman Tuhan gitu. Saya ingat ketika dulu PA lanjutan gitu, yang mimpin Mas Bayu, kemudian ada teman-teman satu PA lanjutan itu biasanya kalau diawali gitu kita coba melihat sejarahnya, misalnya kita belajar satu tempat tertentu gitu. Jadinya ketika dengan mempelajari sejarahnya termasuk peta-petanya itu ternyata menolong kita untuk bisa memahami. Tetapi terus sekarang saya jadi juga jarang sekali melakukan itu, sehingga ya dari apa yang disampaikan Mas Jati tadi juga menolong saya untuk mengingatkan kembali sebetulnya seringkali juga iman kita bisa dikuatkan dengan pengetahuan kita, sehingga mempelajari buku, mempelajari sejarah itu merupakan hal yang penting gitu. Nah, kami kebetulan saya di UPH gitu, kemudian juga beberapa orang yang sering khotbah di situ gitu, umumnya mereka juga memiliki pengetahuan teologi ya, sehingga ketika mereka mengawali katakanlah ada chapel kami setiap Selasa gitu, biasanya mereka juga memberikan sejarah mengenai apa yang mau disampaikan dulu, baru kemudian firman Tuhannya. Nah, dari situ juga kami juga tertolong sih secara pengetahuan untuk mempunyai bayangan mengenai entah itu kota, entah itu mengapa Paulus melakukan hal itu dan sebagainya. Itu sih yang selama ini saya nikmati gitu. Baik, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin mengkonfirmasi, ingin bertanya seperti tadi Mas Jati memberikan kesempatan. Silakan.
atau mungkin saya mengawali tadi Mas Hadi sempat mengatakan jangan sampai imannya iman yang keliru gitu. Nah, tolong dijelaskan lagi Mas Hadi, iman yang keliru itu yang seperti apa gitu. Jangan-jangan selama ini saya sudah beriman tapi keliru gitu. Silakan Mas Hadi. Keliru. Misalnya begini, yakin kasusnya waktu itu bapaknya Philip Yancey. Bapaknya Philip Yancey sakit paru-paru. Lalu dia hidup dari ventilator zaman dulu, paru-paru buatan. Suatu ketika orang-orang di gerejanya berdoa dan merasa yakin dia akan sembuh. Jadi mereka minta supaya mesin ventilatornya dicopot dan keyakinan besok akan sembuh. Akibatnya bapaknya meninggal. Jadi antara iman dan kenyataannya berbeda seperti itu. Menurut saya kalau mereka lebih terbuka dengan diskusi dan menggunakan akal sehat juga, iman mereka bisa lebih tepat daripada kejadian seperti itu. Dan syukur kepada Tuhan, Philip Yancey-nya tidak terus kehilangan iman, tapi justru dia belajar dari situ. Itu salah satu contoh kasus mengimani dengan keliru. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar. Boleh terkait dengan topik ini Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Terima kasih untuk Mas Hadi yang mengendorse buku saya. Menarik yang diceritakan kemarin beberapa waktu lalu saya ikut webinar pelayanan kampus dan ada salah satu peserta anak mahasiswa bercerita kalau beberapa temannya itu ateis. Saya sulit membayangkan itu terjadi di zaman saya. Kalau ada orang ngomong ateis langsung diciduk sama Koramil kan, sebagai PKI. Tapi kalau sekarang kan mungkin ekspresi spiritualnya lebih terbuka. Jadi perang-perangan dia ngomong. Apakah itu juga pernah dialami anak-anak kampus yang dilayani ONG? Dan bagaimana cara menghadapinya? Kalau yang anak-anak kami sekarang belum ketemu saya yang ngaku ateis. Yang saya temukan teman-teman di Facebook, nah itu ada. Kalau yang anak-anak kami layani cukup tradisional, jadi nggak ada pikiran ke situ. Menurut saya malah mereka itu cuma menerima pengajaran di gereja, tetapi kurang penyelidikan. Nah, itu di situ. Tapi tidak ateis. Nah, kalau kurang penyelidikan, saya lebih banyak menjelaskan mereka. Jadi salah satu yang saya cukup kaget itu ada saya PA dengan orang, terus dia mengira Paulus itu dulunya ateis. Lalu ketemu Tuhan Yesus, terus jadi Kristen. Nah, kok bisa dia punya pikiran begitu? Nah, gitu. Jadi dengan pengalaman itu saya jadinya merasa ya memang salah satu peranan yang bisa saya ambil untuk melayani anak-anak itu mengajar dasar-dasar teologi ke mereka. Nah, begitu.
Oke, terima kasih Mas Jati dan Mas Bayu juga yang sudah berkomentar. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya, berkomentar, baik terkait dengan topik ini ataupun boleh di luar itu. Maksud saya adalah sekarang kan sebetulnya kan kita sudah selesai. Kalau tadi kita melihat rundown kita ya sampai dengan renungan tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya gitu silakan. Atau ingin kesaksian atau Herbert mau melanjutkan kesaksiannya tadi juga boleh.